Peradaban itu dibangun oleh Islam melalui pengajaran, pendidikan, tarbiyah, belajar agama, belajar sirah nabawiyah, belajar sistem hukum. Makanya ketika wahyu pertama turun, Iqra, bacalah, telitilah, pelajarilah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Tidakkah kau berpikir bagaimana langit ini bisa tinggi, mana tiangnya? Mana tiangnya? Tidakkah kau berpikir bagaimana awan itu bisa bergerak? Siapa yang menentukan pola geraknya? Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jika Tuhanmu bisa membuat malam menjadi siang, siang menjadi malam, maka kecil sekali Tuhanmu bisa membuat kamu menjadi jenderal, menjadi orang terbaik di bumi, semudah membuat malam menjadi siang. Tapi bereskan urusanmu dengan Tuhanmu, maka Tuhanmu akan membereskan seluruh urusan. Ini dia masalah, itu dia peradaban, itu dia Islam. Sehingga kita benar-benar bersyukur mewarisi seluruh tata nilai yang dahsyat luar biasa, yang hebat luar biasa, yang sengaja lawan, yang semuanya diatur. Apa yang gak diatur? Gak ada. Nah sekarang kalau teman-teman punya pertanyaan yang gak diatur, itu lebih bagus, biar kita cari. Ini sebagai pengantar. Nanti ada tanya jawab, harus tanya jawab, itu artinya otak Anda bekerja. Kalau Anda cuma bengong lihat saya ceramah, berarti nggak bekerja otaknya, pikirannya di tempat lain. Harus ditanya, biar bisa berfungsi. Nah, ke depan nanti sebentar jawab, teman-teman. Beta sangat senang sekali kalau ada anak muda mau diskusi, itu menandakan mereka jalan otaknya. Dan kalau boleh kita bikin kelas khusus namanya Islamic Leader Class, yang bikin anak-anak muda belajar semua hal dalam kehidupan dunia ini. Belajar ekonomi agar tidak dibodohi, belajar intelijen biar enggak dicurangi, belajar hukum enggak jadi korban hukum. Semua kita pelajari agar kemudian menjadi penambah ilmu bagi kita dengan dasar ilmu yang paling utama adalah agama. Saya punya banyak buku juga. Nanti saya juga berbagi dengan teman-teman di sini. Mudah-mudahan teman-teman mau. Saya lagi pesan buku, mudah-mudahan datang sore ini, Ghost Fleet, novel intelijen. Yang saya pengen baca, Ghost Fleet itu apa dasarnya sehingga P.W. Singer mengarang armada hantu yang merupakan aksi intelijen dari negara ke negara. Kita mesti belajar intelijen karena Nabi SAW pakar intelijen. Tapi bukan cuma pakar ekonomi, panglima perang, ahli desain perang, pakar intelijen. Guru terbaik seluruhnya ada pada Rasulullah Muhammad SAW. Baik, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasan yang sungguh luar biasa. Kita lanjut dengan sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Oke, pertanyaan pertama Ustadz, apakah yang seharusnya dilakukan oleh para pemuda untuk mengembalikan peradaban Islam di masa mendatang, dan mengapa di zaman saat ini Islam dicoba dengan berbagai macam fitnah? Mohon penjelasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mesti dilakukan pemuda? Tentu para pemuda kita sedang berada di situasi yang sangat berbeda dengan zaman Anda. Maka jika Anda ingin mengembalikan peradaban secara keseluruhan, tentu nggak bisa. Tapi kalau Anda ingin merubah nasib Anda dan kehebatan Anda, mulailah dengan memperbaiki ibadah Anda. Nanti akan berimplikasi pada kehidupan Anda. Lalu kenapa sekarang kemudian Islam dicoba? Enggak sekarang, dari dulu Islam dicoba. Kenapa mesti dicoba? Itu untuk membuktikan kehebatannya. Kalau sesuatu yang hebat, yang murni, yang baik, mesti di-challenge, mesti ditantang agar keluar kedikdayaannya, keluar kehebatannya. Kalau tidak diuji, dia tidak hebat. Bagaimana cara Muhammad Ali menjadi juara dunia? Mempertahankan gelar, ya kan? Bagaimana cara Habib Nurmagomedov menjadi juara dunia? Diuji kan? Bagaimana cara Islam tetap menunjukkan eksistensi dan kedikdayaannya sampai akhir zaman? Diuji, dicoba. Apakah nilainya masih terus-menerus kompatibel dengan zaman atau tidak? Apakah dia bisa masih menjawab peradaban yang sekarang atau tidak? Harus menjawab. Ustadz, minta dong fikih soal TikTok. Fatwanya, TikTok halal haram. Apa halal? Kalau dipakai dakwah, niatnya baik. Innamal a'malu binniyat.
Haram kalau apa? Perempuan menunjukkan dada paha. Dada harganya 10.000 cuma dicampur sama tepung tuh. Paha juga 10.000. Dapat 2 lagi 10.000. Haram. Tadi saya bilang, kalau ada ayah yang anak perempuannya joget TikTok, itu termasuk dosa jariah. Dia pamerkan dadanya, auratnya, pahanya kepada orang lain. Mati dia, TikToknya masih ada, dosanya masih mengalir. Ayahnya disiksa. Jadi Islam mesti menyesuaikan dengan itu. Tidak kemudian Islam mengatakan, oh enggak ada bahasannya soal TikTok. Zaman Nabi mah enggak ada TikTok. Zaman Nabi nggak ada konten, enggak. Kalau ada orang yang bikin konten menipu, niatnya membodohi orang, bikin siasat, rekayasa, uangnya nggak halal, niatnya udah menipu. Islam mesti kompatibel dengan zaman itu, mesti menyesuaikan dengan peradaban. Karena tidak ada lagi risalah yang diturunkan kecuali risalah Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Maka kenapa kemudian kita dicoba dan diserang? Karena untuk membuktikan kedikdayaannya. Kalau remeh temeh lemah ngapain dicoba? Digini kan aja roboh. Nggak usah dicoba, didorong aja roboh. Harus dicoba agar kemudian membuktikan kedikdayaannya, kekuatannya, kedahsyatannya, kebenaran ajarannya. Harus dicoba. Sementara begitu, silakan.